I will share for you about my read the book. My book title Tips Menulis Kalimat dan Complex Sentence. And the Pets Book 2025. A complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. For example, you can go out of the house after your mom comes home. Contoh kalimat tersebut terdiri dari dua tipe clause. You can go out of the house merupakan independent clause atau induk kalimat. After your mom comes home merupakan dependent clause atau anak kalimat. Jadi complex sentence ini memiliki dua klausa, dan untuk menemukan ciri-cirinya, pertama independent clause atau induk kalimat ditulis dengan minimal ada subjek dan predicate atau verb, dan induk kalimat ini bisa berdiri sendiri. Contohnya the wall is wet. Kedua, dependent clause atau anak kalimat ditulis dengan subordinate conjunction. Contohnya because the wall is wet. Kata-kata penghubung yang menjadi complex sentence yaitu pertama menunjukkan perbandingan seperti than, rather than, whether, as much as. Menunjukkan waktu after, before, until, wherever, and now that. Selanjutnya menunjukkan alasan because, so that, as, and why. Menunjukkan cara seperti how, as though, and as if. Menunjukkan kejujuran seperti whereas, though, and although. Menunjukkan kata ganti relatif seperti who, whoever, and whomever. Menunjukkan tempat seperti where and wherever. Selanjutnya menunjukkan pengandaian if, only if, and unless. Dan yang terakhir menunjukkan kata sifat relatif seperti that, which, and whatever. The next book, the title book, perbedaan penggunaan to and for dalam bahasa Inggris. The Pets Book 1820, Chapter 1, Expressing Reason, atau menyatakan alasan melakukan sesuatu dengan menggunakan kata preposition to ataupun preposition for. Perbedaannya seperti jika kita menggunakan preposition to maka harus diikuti oleh kata kerja verb, sedangkan preposition for maka harus diikuti dengan menggunakan kata noun atau kata benda. Dengan contoh, I come here to eat pizza. I come here for pizza. Chapter 2, indicating a recipient, ketika ingin menyatakan penerima action atau resipnya, dengan contoh seperti I sent a letter to my friend. Kalimat ini menunjukkan bahwa penerima surat adalah teman saya, dan preposition to di sini digunakan karena pada kalimat tersebut verbnya menunjukkan adanya movement atau perpindahan. I write a letter for my friend. Kalimat tersebut menunjukkan adanya penerima surat atau resipnya, yaitu teman saya. Namun preposition for pada kalimat ini digunakan karena verbnya tidak menunjukkan adanya movement, tapi verbnya adalah write. Chapter 3, function or use, bertujuan menyatakan fungsi atau kegunaan. For example, this machine is used to make coffee. Jika menggunakan preposition to, maka diikuti oleh base form verb atau kata kerja bentuk pertama. This machine is used for making coffee. Pada kalimat tersebut menggunakan preposition for, maka diikuti oleh gerund atau verb in. Kapan dan di mana menggunakan preposition to ialah pertama to express region, 2 telling destination or distance, 3 telling time or time between two points, keempat telling preference, 5 telling a receiver of an action, keenam telling function or use. Kapan dan di mana menggunakan preposition for yaitu pertama to express region, kedua telling benefit, ketiga telling duration, keempat helping someone, 5 telling schedule, keenam telling function or use. The next book, the title book, Exclusive English Conversation atau percakapan bahasa Inggris eksklusif, The Pets Book 2000. Chapter 1, Greetings atau pengucapan salam, dengan contoh seperti hello, good morning, hi, dan lain sebagainya. Chapter 2, Partings atau pengucapan perpisahan, dengan contoh seperti goodbye, so long, see you again, dan lain sebagainya. Chapter 3, Thanks, ucapan terima kasih, dengan contoh seperti thanks, thank you, many thanks for you, dan lain sebagainya. Chapter 4, Congratulations atau ucapan selamat, dengan contoh seperti congratulations to you, congratulations for you success, dan lain sebagainya. Chapter
5. Request atau ucapan permohonan dengan contoh seperti wait a minute and go out please dan lain sebagainya. Chapter selanjutnya meeting a friend, berjumpa dengan teman, dengan contoh dialog kalimat seperti hello Johnny, oh hello Mira, I am glad to see you, so I am glad to see you too. Chapter yang selanjutnya making telephone calls atau menelpon, dengan contoh dialog seperti hello Johnny, what's the matter, hello Mira, how are you today, I am fine thank you. Chapter selanjutnya introducing a friend, mengenalkan teman, dengan contoh dialog seperti morning Mira, morning too, who is him, oh he is my friend that I telling you yesterday, oh this is George, how do you do Mira, it's nice to meet you, fine thank you and you, I am fine too. Chapter selanjutnya asking opinions atau meminta pendapat, dengan contoh dialog seperti morning John, morning George, are you ready to go John, sure I am ready. Selanjutnya traveling atau berpergian, dengan contoh dialog seperti are you ready John, sure I am ready, let's go now. Okay friends, the next my read book, the title book, a common grammar mistake that English learners usually do. The textbook 3020, chapter 1, noun. Noun ini terbagi dua dalam bahasa Inggris. Pertama, countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns ini kita bisa menghitungnya jika benda tersebut lebih dari satu, maka benda tersebut menjadi jamak. Kalau cuma satu namanya tunggal, maka kita harus menambahkan imbuhan s untuk jamaknya, dengan contoh seperti one book, two book, a car, three red cars. Kita dapat melihat perbedaannya yang dapat menemukan bentuk jamak tanpa harus menambahkan imbuhan apapun, dengan contoh seperti a child, two children, a man, two men, a fish, many fish. Countable nouns atau merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung seperti beras, cairan, gula, bubuk dan sebagainya. Countable nouns digunakan untuk kata benda tunggal yang biasanya tidak memiliki bentuk jamak, jadi sangat berbeda dengan countable nouns. Contoh countable nouns apple dan uncountable nouns adverbs. Contoh kalimatnya dalam bentuk kalimat seperti I have an apple for you, I have a piece of advice for you. How many apples do you have? How much advice do you have? I have a few apples for you, I have little advice for you. Chapter 2, irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Banyak kata kerja yang tidak beraturan adalah kata kerja yang benar-benar umum dan sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya sing, sang. Kesalahan umumnya ialah kita terbiasa pada pengetahuan bahwa hanya dengan menambahkan imbuhan id maka kata kerja menjadi kata kerja bentuk kedua. For example, Miska running around the field with Siti yesterday. Nah, kata running pada kalimat tersebut terlihat benar pada susunan kalimatnya. Namun, kata running adalah kata yang seharusnya menjadi ran. Maka seharusnya Miska ran around the field with Siti yesterday. Beberapa kata kerja umum yang tidak beraturan: write, wrote, written, feel, fell, fallen, take, took, taken, dan lain sebagainya. Ada juga kata yang tidak berubah seperti cut, put. Untuk regular verbs kita hanya perlu menambahkan id saja seperti wall, walked, paint, painted, dan lain sebagainya. Chapter 3, subject or verb agreement atau menyelesaikan verb.
dengan subjek kalimat dalam hal number seperti singular atau tunggal atau plural atau jamak. Dengan contoh, that car looks expensive, those cars look expensive. Dan cara menanggulangi kesalahannya yaitu kita dapat menentukan apakah subjek jamak atau tunggal. Chapter 4, auxiliary verbs. Auxiliary do berfungsi untuk simple tense. Contohnya Linda and Manda do not take an art class. Linda does not take an art class. Linda did not join in art class last week. Auxiliary be berfungsi untuk membentuk continuous tense and passive voice. Dengan contoh, she is carrying out the text now. She was watching TV when father came home. The paper should be submitted soon. Or passive. Auxiliary have berfungsi untuk membentuk perfect tense. For example, Donna and Marco have not watching that movie before. Ronald has eaten 3 times. Chapter 5, articles. Articles ada 2, yaitu artikel the merupakan definitive article. Artikel a or n merupakan indefinitive artikel. Perbedaan kedua ini ialah perbedaan berbicara kata benda yang spesifik atau spesifik. Chapter 6, preposition atau kata depan. Kata depan ini selalu membuat bingung. Terkadang preposition atau kata depan yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dengan contoh, I had a coffee at Yoga's. I had a coffee with Yoga. Kata depan yang sederhana ini dapat mempengaruhi makna atau kalimat dalam bahasa Inggris. Chapter 7, word order in question. Bertanya dan menjawab merupakan hal dasar dalam percakapan bahasa Inggris. Salah satu kesalahan umum adalah menggunakan kata sang salah ketika mengajukan pertanyaan. Misalnya, we can go shopping this afternoon. Contoh kalimat we can go shopping this afternoon susunannya tidaklah sesuai. Seharusnya seperti can we go shopping this afternoon. Chapter 8, present perfect tenses. Present perfect tenses di sini terbagi atas 2, yaitu present perfect simple, present perfect continuous. Dan kita bisa menggunakan kata for and since dalam tense ini untuk membantu mengungkapkan informasi waktu. Rumusnya seperti subject plus auxiliary verb or have plus main verb or past participle. Contoh kalimatnya, father has just watered the flowers in the farm. Or present perfect tense. Father has been watering the flowers in the farm for 15 minutes. Or present perfect continuous. Chapter 8, adjective dengan akhiran ed atau akhiran ing. He looks bored, he looks boring. I am interested, I am interesting. Kata tersebut nampak serupa tapi tidak sama, yaitu dengan mengambilkan kata dasar bore yang artinya bosan. Namun pernahkah berpikir mengapa harus ada bored dan boring kalau artinya sama? Inilah pengaruh bahasa Inggris atau grammar. Walau bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti peraturan tata bahasa tersebut agar makna dan penggunaannya tepat. Kata-kata ini sering menimbulkan common mistake karena sering terbolak-balik. Lalu bored dengan boring, yang mana yang benar dan seperti apa penggunaannya? Ialah seperti boring menunjukkan sifat membosankan dan sedangkan bored menunjukkan keadaan bosan. Oke guys, that's my reading. Hopefully it's useful. Thank you. Yes.